warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 7 Boliohuto, yang kami hormati teman-teman rekan sejawat guru-guru SDN 7 Boliohuto. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka sosialisasi calon guru penggerak tentang modul 1.4 budaya positif. Insya Allah acara ini akan membawa berkah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hal yang mulia itu sampai pula kepada kita, khususnya yang masih setia melaksanakan ajaran dan sunnah beliau. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai acara pada hari ini dengan terlebih dahulu kata-kata sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SDN 7 Boliohuto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru SDN 7 Boliohuto. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih dapat hadir di ruangan kelas 3 ini dalam rangka kegiatan guru-guru penggerak, yakni Ibu Nurjana Samadiran dan Ibu Nurjana Tadi. Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan sukses dengan dukungan teman-teman guru SDN 7 Boliohuto, dan ini sebentar hasilnya akan dilaporkan oleh ketua guru penggerak ini kepada apa dulu istilah yang istilahnya pernah Masuk. Pak pengajar praktik. akan dimulai itu. Iya. Lagi jangan berkesini. Karena ini sebentar akan dilaporkan kepada pengajar praktik. Pokoknya cuma sebentar saja. Oke, Ibu-ibu, saya kira ini dari saya. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar, aman dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu tentang penyampaian materi pengibasan dari modul yang telah kami dapatkan, yaitu modul 1.4 budaya positif, terdiri atas 6 materi. 3 materi pertama akan dibawakan Ibu Nurjana, kemudian 3 materi berikutnya akan kami bawakan. Semoga dengan mengikuti materi tentang budaya positif ini, pikiran kita sebagai guru akan terbuka dan bisa merubah
mulai dengan pelan-pelan. Oke, kepada Ibu Nurziana Kardenang kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 7 Mulyohuto, yang saya sebut nama beliau Bapak Anwar SPD. Yang saya hormati rekan CGP Ibu Misila Sajim SPD, serta teman-teman guru SDN 7 Mulyohuto yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmatnya sampai pada kita yang hadir saat ini. Baiklah, langsung saja seperti penyampaian Ibu Misila tadi, bahwa modul 1 ini budaya positif terdiri dari 6 materi. Jadi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan 2.6 restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk saya yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum masuk ke budaya disiplin positif tadi, ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk melakukan kegiatan pemantik, yaitu di sini kegiatan cobalah buka. Nah, ini kalau kami di CGP itu kan belajar secara mandiri, jadi kami di sini belajar sendiri materi, kita pelajari. Kemudian untuk cobalah buka ini kami lakukan sendiri di rumah. Nah, ini saya minta untuk teman-teman di sini kita akan lakukan bersama, jadi berpasangan, ya. Jadi bisa misalnya Ibu Asna bersama Ibu Niki, Ibu Vera bersama Ibu Justin, kemudian Ibu Yuyun bersama Ibu Sofia. Ya, jadi sini ada yang satu bertugas sebagai A, kemudian ada yang tugasnya sebagai B. Nah, di sini tugas si A ini akan mengepalkan tangannya. Jadi salah satu tangannya akan kita kepal dan kita. Jadi kalau Ibu Asna yang mengepal tangannya. Iya. Jadi kalau di sini Ibu Vera ya. Jadi mengepalkan salah satu tangannya, dan di sini kita bayangkan di tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Jadi kita bayangkan yang kita genggam ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Nah, tugas si B apa? Tugas si B di sini akan berusaha membuka kepalan tangan dari temannya. Jadi boleh dengan cara misalnya menghardik atau misalnya memaksa, boleh, sampai si A ini membuka tangannya atau tidak. Kita bisa praktekkan ya. Oke, sekarang kita mulai. Ibu Asina dengan Ibu Vera ya. Jadi tugas si B ini memaksa. Terserah mau caranya membujuk, menggelitik, sehingga si A ini akan membuka tangannya. Ayo Ibu, si B ini tugasnya terserah bagaimana caranya supaya si A ini akan membuka tangannya. Iya. Jadi terserah caranya si B ini bagaimana caranya, itu terserah ya si B. Ayo Bu Vera. Bos. Ibu Yuyun di sini.
Jadi dibayangkan kalau si A ini punya hal yang sangat berharga yang dia genggam. Yang tugasnya si B membujuk. Anggap saja suami tadi genggam. Boleh mau anggap suami, kalau suaminya hal yang berharga boleh ibu, iya. Kan di sini hal yang berharga. Kalau ibu ini ibu Yuyun bisa dengan ibu. Oh, dengan ibu. Ayo paksa, bagaimana caranya? Mau buka apa enggak? Bagaimana terserah. Mau cara memaksa boleh, menggoda boleh, memarahi silahkan. Ibu Asna akan membuka ini mungkin kalau sama Ibu Niki. Jadi Ibu Niki boleh membujuk. Siapa tahu Ibu Asna akan berbagi. Oke, boleh. Mau paksa bagaimana bisa? Tak buka itu punya. Oke, sudah ya? Oke, cukup. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Ibu Vera. Nah, di sini apakah B ini membuat si A membuka tangannya? Kalau Ibu Vera buka tutup. Dibuka. Alasannya si si B jadi membujuk kepada saya supaya saya itu memberikan atau membagi ilmu yang saya genggam tadi kepada dia, kepada si B. Jadi saya dengan ikhlas memberikan atau membagi ilmu yang saya dapatkan kepada teman saya si B. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Vera. Nah, sekarang ada yang masih menggenggam? Ibu Iya kayaknya yang masih menggenggam erat ini. Alasannya apa Ibu Iya? Nggak ada rayuan. Berarti kurang rayuannya Ibu Yuyun. Sementara yang digenggam itu menurut Ibu Iya apa? Suami. Oh, berarti hal yang berharga yang dimaksud Ibu Iya ini adalah suami, sehingga dia berusaha tidak akan memberikan hal berharganya kepada si B. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tadi? Sesungguhnya siapa? Maksudnya yang mengendalikan kita membuka dan menutup tangan kita ini siapa? Iya kan, tergantung motif yang misalnya si A, motifnya apa harus dia membuka ini perminta dari si B. Karena tadi si B mintanya ilmu, maka dia dengan sukarelanya membagikan ilmu itu. Jadi maksudnya di sini si A ya yang kita tanya sekarang, yang mengendalikan kita membuka tangan. Kan yang berarti tadi tugasnya si A yang membuka tangan dan menutup. Nah, menurut si A ini yang memegang kontrolnya dia untuk membuka dan menutup itu berarti siapa? Ya berarti diri si A ini kan. Jadi yang mengontrol kita untuk mengendalikan kita membuka atau menutup apa yang kita inginkan. Maksudnya ini kan hal yang berharga. Mau yang hal berharga ini kita bagikan atau kita harus miliki sendiri, itu kan yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam teori pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Jadi seperti yang kita sudah buat tadi ya, kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tadi Ibu Vera membuka tangannya untuk membagikan hal yang berharga ini kepada orang lain. Berarti kan di situ sesuai dengan kebutuhannya. Ketika misalnya orang yang meminta tadi itu membujuk, misalnya merayu, itu ketika itu dia ingin bagikan, maka yang mengontrol itu ya dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi di sini budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Begitu juga kan kita di sekolah, kita mengontrol murid yang ada di dalam kelas. Jadi di saat di dalam kelas, tentunya murid-murid ini yang dapat mengontrol
itu guru. Nah, bagaimana murid itu apakah mau dikontrol oleh seseorang? Seperti itu. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif, kita akan awali itu dengan paradigma teori kontrol yang awalnya kita itu paradigma yang kita anut itu adalah stimulus. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. Jadi istilahnya kalau mereka tidak mengikuti sesuai dengan harapan kita, maka yang ada kita akan memberikan hukuman, seperti itu kan? Nah, di sini teori kontrol itu maksudnya kita menanamkan kepada diri murid bahwa apa yang dia lakukan itu mesti dia yang bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang berikut. Nah, di sini yang tadi yang saya sebutkan mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini ada contohnya. Di sini kalau stimulus respon itu realitanya kebutuhan murid di kelas itu sama, kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau kita menuju ke teori kontrol, itu realitanya atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi saya di dalam kelas murid, kalau kita awalnya kan mengajar, ya kebutuhan murid itu sama kan menurut kita. Misalnya kita ingin mengajarkan suatu materi, jadi kita ingin ya murid itu bisa semua menguasai materi yang kita inginkan tanpa kita membedakan kebutuhan mereka. Saya dalam satu kelas ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum lancar. Nah, kita kasih tugasnya sama pada mereka, sementara mereka membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Kalau kita kasih tugas yang sama, apakah itu adil untuk siswa yang belum tahu membaca? Ya tidak adil kan? Nah, itu yang dimaksud dari stimulus respon ini kita rubah ke teori kontrol. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol itu mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikut lagi, kita mencoba mengubah orang agar pandangan mereka itu sama dengan kita. Nah, kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di dalam kelas itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid agar murid itu merasa apa yang dia inginkan itu tercapai. Jadi dia merasa bahagia berada di dalam kelas. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di sini kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau misalnya di dalam kelas kita berusaha membuat aturan supaya mereka itu kita mengontrol murid supaya mengikuti kita, maka murid itu hanya ada alasan, maksudnya dia mengikuti kemauan guru itu hanya karena takut, tidak untuk dirinya sendiri, maksudnya tidak dari kesadaran dirinya sendiri. Sehingga ketika dia keluar kelas, maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi makna disiplin di sini ketika mendengar kata disiplin, sebenarnya apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari kata disiplin, dari Ibu Yustin, kalau dengar dari kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benaknya Ibu Yustin? Harus tepat. Oke, ada yang lain? Disiplin. Bu Vera, apa yang Vera yang ada di benaknya Ibu Vera tentang kata disiplin? Ya, aturan. Oke, nah di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar tidak Bapak Ibu? Iya, kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan aturan, maka akan dihukum. Ya, benar. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau memang di kelas itu sudah tidak bisa lagi kita berikan kepada murid, itu akan jadi alternatif terakhir kita. Bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Nah, dalam budaya kita, budaya positif ya yang dimaksud di sini, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita ganti kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya di sini yang bisa mendisiplinkan kita itu adalah kita sendiri. Jangan tunggu orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ya, itu tadi ada hubungannya dengan teori kontrol ya. Jadi teori kontrol tadi kan mengatakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, dari peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Sehingga kita menanamkan murid-murid itu mereka sadar diri untuk melakukan kegiatan mereka itu secara baik, misalnya tidak sesuai yang, maksudnya jangan sampai melanggar aturan seperti itu. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi sebenarnya kata disiplin itu artinya belajar, bukan hukuman ya. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai akan tercapainya tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik juga tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka itu memang ada dalam diri mereka, dari diri mereka untuk melakukan hal yang baik, bukan karena orang lain atau karena gurunya. Seperti itu. Nah, tadi sudah berbicara dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi kalau ditanya apa itu nilai-nilai kebajikan universal, itu adalah nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Miriam Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan diyakini dan disepakati. Jadi nilai-nilai universal ini yang akan kita sepakati bersama seluruh warga sekolah. Jadi sebelum kita menuju ke budaya positif tadi, kita akan membuat dulu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan pada diri murid-murid kita.
Jadi ini akan menjadi gambaran murid-murid kita begitu. Nah, salah satunya ini ada contoh organisasi yang sudah menyepakati, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ini sudah ada, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau Merdeka Belajar itu ini tujuannya ke menciptakan murid yang memiliki profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan saat ini. Yang berikut di sini ada juga contoh dari Ibu Primerios Program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai. Nah, ini juga ada contoh banyak. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tentunya nilai-nilai yang baik yang ada pada diri murid yang ingin kita terapkan di sekolah. Oke, yang berikut kita masuk pada pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang pertama di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diana Gostan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang biasanya kita lakukan di sekolah. Biasanya Bapak Ibu ketika kita ingin datang tepat waktu, itu apa alasan Bapak Ibu? Misalnya ketika kita datang ke sekolah, kita berusaha untuk datang tepat waktu. Itu apakah karena kesadaran diri kita atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan? Bapak Ibu Yustin? Kalau diri pribadi sih sebenarnya karena kesadaran diri. Iya. Oh, Pak Guru bilang kedua-duanya. Ya, jadi ini yang biasanya 3 motivasi perilaku manusia atau kita sebagai guru di sekolah ya. Jadi tapi ini secara umum. Jadi perilaku manusia biasanya kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya diri murid yang ingin mengikuti misalnya misalnya mengikuti mengikuti lomba. Nah, sebenarnya diri murid itu tidak mau atau maksudnya karena takut dihukum oleh guru karena tidak ikut. Biasa seperti itu kan, Bu? Nah, jadi di sini juga guru, misalnya kita mau datang ke sekolah tepat waktu, itu mungkin ya karena takut dimarahi Pak Guru, jadi kita harus datang tepat waktu. Kemudian yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebaiknya yang mana, Bu? Yang kita miliki? Semuanya. Jadi kita berusaha apa yang kita lakukan itu karena dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ini ada kasus sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira tadi ya, Bu ya, yang saya tanyakan. Ketika kita mengajar tepat waktu, motivasi apa? Kalau Ibu Yusri tadi dari diri sendiri ya. Nah, di sini motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ini tadi termasuk pada poin 1 ya. Yang berikut, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Oh, saya mau datang tepat waktu supaya Pak Guru mau kasih hadiah. Ada juga yang begitu. Atau supaya disanjung dengan
mendapatkan sepujian atau sanjungan dari atasan. Nah, atau mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang berikut ini hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi yang tadinya yang sering kita lakukan itu kan biasanya di kelas menghukum, benar tidak Ibu? Kemudian ada juga atau kita memberikan konsekuensi, ya. Nah, kalau dari modul ini, dari hukuman atau konsekuensi ini akan kita rubah menjadi namanya restitusi. Nanti ini restitusi juga yang akan dijelaskan bagaimana pelaksanaannya oleh Ibu Gisila. Nah, saya jelaskan dulu apa itu restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan. Nanti ini untuk pelaksanaannya bagaimana itu akan dijelaskan oleh Ibu Gisila pada materi berikut. Nah, ini sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Coba Ibu Yustin bisa. Perbedaannya. Kalau hukuman itu kan memberikan efek jerahnya, tapi kalau konsekuensi tentu dia kalau melakukan itu nanti dia mendapatkan akibatnya sendiri. Jadi beda. Hukuman, apa perbedaan hukuman? Hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut saya, kalau hukuman itu berupa hukuman atau efek jerah kepada si pelanggar tadi. Kemudian konsekuensi itu konsekuensi seperti yang misalkan yang membuat pelanggaran kemudian memberikan dia harus diberikan konsekuensinya, apa kayak iya tindakannya itu diberikan konsekuensinya. Oke, terima kasih. Nah, di sini disiplin dalam bentuk hukuman ya. Jadi hukuman itu tadi benar sekali Bu Yustin bilang dengan Ibu Vera. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi biasanya kalau hukuman itu ketika dia melanggar, misalnya melanggar aturan atau seperti apa, kita akan langsung tiba-tiba memberi hukuman karena itu menurut kita tidak sesuai dengan hal yang maksudnya yang baik seperti itu. Jadi saat itu juga kita akan memberikan hukuman itu secara tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik. Makanya pas mereka lakukan, tiba-tiba guru langsung memberikan hukuman. Jadi di sini murid tidak dilibatkan, benar tidak Bu? Jadi kan hanya guru, di situ keputusan guru kan? Ya. Nah, di sini hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bukan hanya tindakan. Namun ketika kita misalnya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dia, itu juga merupakan hukuman, tapi hukumannya berupa psikis.
Nah, di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, di sini kalau konsekuensi itu sudah terencana. Jadi misalnya kalau misalnya mereka tidak melaksanakan piket, maka akan ada konsekuensinya yang mereka terima. Seperti itu. Jadi itu sudah disepakati, ya. Jadi sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Nah, ketika ada murid melanggar, maka itu mereka akan menerima konsekuensinya. Jadi itu disepakati oleh guru dan murid. Nah, umumnya berbentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, di sini saya ingin mau ngecek kira-kira sama tidak pemahaman kita di sini. Di sini hukuman atau konsekuensi, kira-kira Bu. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksi konsekuensi karena terlambat hadir di sekolah. Bisa juga hukuman, bisa keluarga. Nah, Soalnya kan beda-beda gitu. dia lari mengelilingi lapangan basket saat itu. Jadi hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya. Di sini jadi kita hanya sepihak. Jadi muridnya tidak tahu. Jadi kita langsung memberikan perintah mereka untuk melari mengelilingi lapangan. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, benar, konsekuensi. Saya juga kemarin mempelajari ini, nanti berulang-ulang baru bisa paham. Oh, ternyata iya. Jadi kalau membersihkan coretan yang dibuatnya itu kan konsekuensinya, iya kan? Kalau dari kalimatnya itu yang nomor 1 Hukuman. yang nomor 2 ini dia kalau dilihat dari kalimatnya juga konsekuensi. Oke, jadi insyaallah kita sudah paham ya apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Yang berikut ya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang awalnya kita berpikir bagaimana ibu-ibu? Kalau misalnya kenaikan kelas, kita berusaha memberikan apa kepada anak-anak? Hadiah atau penghargaan ya, itu kan berupa penghargaan. Nah, tujuannya apa? Memberi motivasi kepada siswa. Nah, kalau di budaya positif ini Bu, ini sebenarnya malahan menjadi apa? Penghukum untuk seseorang. Nah, kenapa? Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Ketika kita memberikan penghargaan hemat waktu. Di sini pengaruh jangka pendek ketika kita memberi penghargaan tadi. Pengaruh jangka pendek dan panjang. Nah, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu. Jadi misalnya murid tadi itu sudah sering juara 1. Nah, ketika misalnya naik kelas berikut dia tidak mendapatkan juara, mungkin di situ dia akan merasa kehilangan motivasinya, ya. Yang berikut juga kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, di sini penghargaan tidak efektif. Contohnya jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang berikut, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, misalnya ketika murid yang tadinya dia juara 1, kemudian di semester berikut dia jadi turun juara 2. Nah, itu bisa saja merusak hubungan antar siswa tadi. Ya. Yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, dalam tugas-tugas di sini contohnya
memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Dan yang terakhir di sini penghargaan menghukum. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa kayak kurang gitu. Biasanya kita dijanjikan untuk mendapatkan apa ketika kita menyelesaikan pekerjaan. Maka ketika kita tidak bisa, maka kita akan merasa kayak kurang nyaman dengan keadaan saat itu. Benar tidak Ibu? Iya. Jadi di sini juga penghargaan itu bisa disebut dengan hukuman. Nah, ini motivasi dalam diri atau intrinsik saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira, benar tidak? Ketika misalnya murid tersebut tidak tahu apa-apa, dan saat dia sudah mulai mengetahui huruf demi huruf, kata demi kata, maka akan ada rasa kebanggaan tersendiri dalam diri anak tersebut. Iya kan Ibu? Iya. Nah, ini lagi, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan. Jadi ketika anak itu dia merasa bangga dengan kemampuannya saat itu, maka kita juga sebagai pendidik akan merasa senang. Nah, itu harusnya kita tanamkan kepada diri murid. Berarti bukan harus kita memberikan hadiah atau harus memberikan penghargaan, namun dengan mereka merasa bangga dengan kemampuan yang mereka miliki, itu pun sudah akan membuat mereka merasa berharga. Oke, ini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang harusnya dari hukuman dan konsekuensi tadi itu harusnya kita buatkan restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nanti ini dijelaskan oleh Ibu Misila bagaimana caranya. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ketika tadi kita sudah menyepakati nilai-nilai universal, kebajikan universal di sekolah, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi keyakinan kelas itu apa yang sudah kita sepakati bersama dengan murid itu akan kita misalnya kita pajang di kelas. Jadi ketika ada murid yang melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka di situ kita bisa melakukan namanya restitusi. Itu tadi. Nanti caranya pun akan dijelaskan oleh Ibu Misila. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kan kalau di kelas kita buatkan tata tertib. Nah, tata tertib ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau pada sebelumnya itu kayaknya yang waktu disampaikan Ibu Sulastri lalu itu namanya bukan keyakinan kelas, tapi apa dulu yang sebelumnya ini, Mbak Mis? Yang pada bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan. Kalau sekarang itu kan pada CGP angkatan 2. Nah, kalau sekarang itu ada perubahan. Kita buat dari jadinya keyakinan kelas. Nah, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu orang melakukan sesuatu itu karena takut melanggar tata tertib yang sudah diberikan guru kan. Nah, tapi kalau itu kita tanamkan dalam diri anak, maka mereka akan melakukan itu sesuai dengan keinginan mereka dari dalam diri mereka sendiri. Kalau misalnya kita dibuatkan tata tertib, mungkin bisa saja sampai di luar kelas mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan tadi. Cukup hanya di dalam kelas saja mereka mengikuti tata tertib itu. Tapi ketika di luar kelas kan sudah tidak ada tata tertib kalau di luar kelas misalnya. Jadi itu hanya karena
faktor eksternal, bukan internal. Jadi yang diharapkan di sini adalah faktor intrinsik, dari kesadaran diri mereka sendiri. Nah, ini caranya bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, tadi nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas yang ada. Jadi bahasanya tidak panjang ya, lebih singkat, jelas sehingga mudah diingat oleh murid. Oke, Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya materi 4 sampai 6 akan disampaikan oleh Ibu Misirah. Kepada Ibu dipersilakan. Sampai jam berapa? Baru ibu kalau bisa ada mau menghitung. Terima kasih. Jadi kita lanjut saja di materi berikutnya, yaitu tentang Sudah. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, kita lanjut tentang materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi, materi ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya tadi tentang budaya positif. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pendidik ada saja siswa yang melakukan pelanggaran budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Oke, coba saya minta satu orang contoh pelanggaran budaya positif. Misalnya seperti apa? Anak-anak berbuat melanggar budaya positif yang kita sudah terapkan di sekolah kita. Coba Ibu Vera, contohnya seperti apa? Contoh pelanggaran yang anak-anak buat di kelas. Bawa bekal dari rumah, Bu. Jadi aku ngambil punya si Niki. Maka berarti ini penyebab dari sang anak ini melanggar budaya positif yang sudah guru terapkan. Itu adalah berkaitan dengan bertahan hidup. Jadi kebutuhan akan makanan, rumah, kesehatan, dan rasa nyaman. Kemudian yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, yaitu hubungan sosial antara dia dengan temannya, dengan lingkungan sekitar. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi pada kasus Doni tadi, jika Doni menjawab, soalnya kalau aku rebut makanan dari Niki, maka Niki akan mengejarku, akan berbicara padaku. Kemudian orang tuaku juga akan memarahiku, sehingga mereka ada waktu berbicara denganku, Bu. Nah, itu berarti kebutuhan Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Oke. Berikutnya, kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan. Penguasaan ini adalah meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan. Kemudian bisa membuat pencapaian kompeten, kemudian diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Pada kasus Doni tadi, jika Doni menjawab, karena aku ingin terlihat kuat di antara teman-temanku, Bu. Jika aku mengambil makanannya Niki, berarti mereka akan takut padaku karena aku sudah bisa mengambil makanannya Niki. Berarti kebutuhan Doni tadi itu adalah termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian berikutnya, kebebasan. Ini adalah kebutuhan untuk bebas.
kemandirian, otonomi, kemudian mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak atau murid-murid dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, kemudian senang mencoba hal baru dan yang menarik. Jadi kalau pada kasus Doni tadi, jika Doni menjawab dia tidak ingin teman-temannya memiliki makanan yang lebih enak daripada punya Doni, aku tidak mau Bu, makanannya Niki sate, sementara makananku cuma mie goreng. Jadi aku mau Niki punya jadi milikku dan akan aku makan. Jadi ini adalah sebuah alasan kebutuhan yang menunjukkan kebutuhan hidup Doni tentang kebebasan. Kemudian kebutuhan kebebasan berikutnya yaitu kesenangan. Kesenangan ini mencari kesenangan, bermain, tertawa, kemudian biasanya ingin menikmati apa yang anak-anak lakukan. Kemudian pada anak-anak yang memiliki tingkat kebutuhan kesenangan, mereka akan mengerjakan hal yang disenangi dengan konsentrasi tinggi. Ini nantinya akan berpengaruh pada pembelajaran berdiferensiasi terhadap penyebab mengerjakan hal yang disenangi, maka dia akan memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, pada kasus Doni tadi, dia senang, saya senang Bu, Niki jadi menangis. Saya senang Bu, Niki melaporkan kepada ibu ketika aku merebut makanannya. Jadi ini adalah kebutuhan hidup tentang kesenangan. Nah, tadi kalau pada kasusnya Ibu Vera, dia bermain. Ada anak yang bermain dan ribut ketika belajar kelompok. Kira-kira Ibu Vera bisa menyebutkan alasan anak tersebut dan nanti kita akan cari tahu kebutuhan hidup apa yang ingin dipenuhi oleh anak yang melanggar tadi. Jadi penyebabnya apa Ibu Vera? Saya rasa penyebabnya kan satu orang itu dia yang sering membuat keributan di kelompok itu. Jadi saya rasa penyebabnya itu kurangnya perhatian dari orang tua. Di situ dia mencari perhatian dari teman-temannya. Teman-temannya yang mengerjakan tugas sering dikorek-korek, sering diganggu. Jadi dia ingin perhatian dari teman-teman dia. Makanya terjadi keributan di situ. Oke. Karena ingin mendapat perhatian. Kira-kira di kebutuhan dasar yang mana yang tadi itu? Ingin mendapat perhatian. Berarti kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tadi Ibu Asna tadi alasan itu anak membuang sampah di kelas apa Bu? Karena mereka belum sadar. Jadi dengan adanya saya Linda, alhamdulillah sekarang mereka sudah sadar. Oke, jadi terkait hukuman, kemudian konsekuensi. Kalau denda ini berarti termasuk apa? Konsekuensi ya. Jadi dia akan mendapatkan konsekuensi membayar denda jika dia tidak melaksanakan aturan tentang menjaga kebersihan kelas. Nah, ketika menjaga kebersihan kelas tadi dia belum menyadarinya. Berarti dia melakukan itu karena belum sadar bahwa kebersihan kelas ini merupakan aturan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dia? Anak tadi itu dia membuang sampah karena belum menyadari bahwa ada aturan tentang kebersihan kelas. Kira-kira tentang apa? Ada 5 kebutuhan. Tadi belum menyadari bahwa ada peraturan kelas tentang menjaga kebersihan.
penguasaan ini dia ingin merasa diterima. Menurut saya kasih sayang. Kalau tidak buang sampah paling ibu asli tidak tegur, berbicara. Oke. Bagaimana Ibu Sofia? Menurut saya kebutuhan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak tersebut tidak buang sampah, mungkin tidak ada komunikasi dengan guru. Jadi ini alasannya karena dia belum sadar. Jadi harus kita untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia yang seperti apa yang dibutuhkan oleh murid kelas 3 ini, berarti yang ketiga kita terapkan restitusi. Ini memang tidak gampang, apalagi ketika menghadapi murid yang beragam dengan emosi dengan perlakuan yang berbeda-beda. Pasti ini tidak akan gampang, tapi mari kita terapkan dan tidak ada perubahan yang dibuat secara instan, pasti dengan perlahan-lahan kita terapkan pelan-pelan sehingga nantinya akan membudaya kepada diri kita sebagai seorang manajer, kemudian dengan menggunakan langkah restitusi. Oke, jadi ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustin Kamaru. Saya adalah teman sejawat atau rekan guru dari peserta CGP Ibu Nurjana Kabaderan dan Ibu Misila Sajim. Setelah kami menerima materi paparan dari peserta CGP ini, Ibu Misila dan Ibu Yayan, ternyata apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah diterapkan di sekolah kami tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sangat luar biasa bagus sekali. Karena apa ya, memang seharusnya peserta didik itu memiliki kesadaran diri. Jadi tidak harus mesti dari takut sama guru atau takut dengan aturan ini, aturan itu. Mereka punya kesadaran diri sendiri. Misalnya dalam pembelajaran. Nah, jika gurunya dalam keadaan sakit, tidak hadir, itu dengan mandirinya peserta didik sudah memanfaatkan waktunya belajar sendiri dengan meminta tugas kepada guru yang ada. Dan itu dilakukan oleh sekitar 80% peserta didik, dan masih ada beberapa yang tidak melakukan kesadaran diri itu, dan ini perlu pembinaan yang di 20% ini. Setelah kami mengikuti sosialisasi dari rekan guru CGP, alhamdulillah kami menemukan titik terang untuk menangani peserta didik yang tingkat kesadaran diri ini kurang, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi, dan itu adalah cara yang paling tepat yang akan kami laksanakan, terapkan di sekolah kami menangani peserta didik yang bermasalah, dan itu masalahnya beragam. Jadi restitusi segitiga adalah cara yang paling tepat dapat mengembalikan peserta didik itu kepada kelompok dengan percaya diri. Terima kasih.